Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 12. Hari ini kita bahas beberapa soal ya, supaya bisa lebih paham lagi tentang materi rangkaian arus bolak-balik kelas 12 ini. Ini adalah materi terakhir di semester 1 ya, jadi masih ada kurang lebih 2 minggu yang tersisa sebelum UAS. Jadi mari dimanfaatkan untuk membahas materi-materi yang belum dipahami ya untuk hari ini. Mungkin dari bab ini dulu ya, rangkaian arus bolak-balik. Nah, untuk pertemuan berikutnya bisa kita review lagi dari bab 1 ya sampai bab terakhir gitu. Kalian boleh bebas bertanya apapun untuk persiapan UAS. Oh ya, sebelum mulai jangan lupa untuk berdoa dulu masing-masing. Setelah itu silakan dibuka buku paketnya halaman 94 ya. Kita akan bahas beberapa soal gitu ya. Sebelum mulai Miss ingatkan lagi untuk progres alatnya ya. Yang belum konfirmasi ke Miss langsung tolong chat lagi ke Miss kalian mau bikin alat apa ya, karena paling lambat dikumpulkannya itu tanggal 5 Desember ya. Silakan dikerjakan semaksimal mungkin, jangan asal-asalan, yang niat dan rapih dan kreatif. Jangan lupa dikasih kayak ya minimal dikasih tempatnya atau alasnya gitu ya, supaya di situ bisa ditulis nama kalian, nama alatnya apa, kemudian kira-kira itu fungsinya tuh apa, kayak gitu. Jadi dikasih keterangan, jadi jangan cuman alat gitu doang udah selesai gitu, tapi dikasih kayak alasnya atau tempatnya gitu, ada namanya, ada nama kalian, nama alat maupun fungsi dari alat tersebut, kayak gitu ya. Kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan boleh tanyakan di grup atau japri ke Miss ya. Oke, kita mulai. Kita coba bahas ini kurang lebih soal yang mau Miss bahas tuh kurang lebihnya sama kayak yang kemarin di PR gitu ya. Jadi kalau kemarin yang di PR kalian masih belum paham, bisa melihat di pembahasan ini karena kurang lebihnya mirip ya. Oke, kita bahas nomor 41. Perhatikan gambar rangkaian RLC berikut ini ya. Di sini sudah jelas ya RLC karena di sini ada resistor ya yang tajam-tajam kayak rumput, nilainya 500 ohm. Kemudian di sini ada induktor ya yang keriting-keriting gitu ya, nilainya 8 Henry. Kemudian di sini ada kapasitor, nilainya 5 mikrofarad. Nah, dimana di sini nilai tegangan bolak-baliknya adalah dengan persamaan V sama dengan 50 sin 100 T. Ingat kemarin bahwa di persamaan tegangan bolak-balik itu persamaannya adalah V sama dengan V maksimum sin omega T, kayak gitu. Nah, ini yang ditanyakan apa? Besar impedansi pada rangkaian tersebut ya. Berarti kita seperti biasa kita tulis apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Oke, supaya lebih enak cara-caranya Miss pindahkan ke buku tulis ya. Oke. Di situ diketahui nomor 41 tadi ya. Oke. Diketahui ya. Di situ ada R-nya 500 ohm. Nah, di situ diketahui kan 8 Henry. 8 Henry, lihat satuannya masih dalam Henry, berarti itu masih L ya, bukan XL. Karena kalau kemarin kan kita tahu jenis hambatan itu ada 3, ada resistor, ada reaktansi induktif, dan ada reaktansi kapasitif. Itu tiga-tiganya satuannya udah ohm. Tapi ini masih 8 Henry, berarti ini masih L. Kemudian di situ ada si kapasitor itu berarti masih C, nilainya adalah 5 mikrofarad. Berarti ini belum XL, belum XC ya. Berarti nanti kita harus ubah. Di situ persamaannya V sama dengan 50 sin 100 T ya. Kemudian yang ditanya apa di situ? Yang ditanya adalah impedansi. Berarti apanya? Z-nya ya. Oke, berarti jawab. Oke, karena yang ditanya adalah Z, berarti impedansinya, coba buka lagi rumusnya kemarin apa? Mencari Z adalah akar dari, ingat RLC kan, berarti R kuadrat ditambah dalam kurung XL, kemudian dikurangin apa? XC dalam kurung baru
kuadratkan. R kita sudah punya, XL dan XC kita belum punya, berarti cari dulu XL dan XC. XL-nya dari mana? XL-nya kemarin rumusnya apa? Yaitu omega dikali L, sementara XC adalah 1 per omega dikali C. L dan C kita sudah punya, omeganya yang mana? Ingat kemarin V adalah V maksimum sin omega T, berarti V maksimumnya 50 dan omeganya adalah 100 ya. Boleh kita tulis, berarti V maksimumnya 50 volt dan omeganya adalah 100 radian per sekon. Oke, kita sebelum ke sini ya, kita cari dulu si XL dan XC-nya. XL adalah omega dikali L. Omeganya tadi kita tahu di situ adalah 100, L-nya adalah 8. Udah dalam Henry, berarti satuannya udah bener ya. Berarti ini XL adalah 800. Kalau sudah dalam bentuk XL berarti satuannya sudah ohm, kayak gitu. Nah, sekarang cari XC-nya 1/, omega C. Berarti 1/, omeganya tadi 100 ya. C-nya lihat, ini masih dalam mikrofarad. Ingetin kalau mikro 10 pangkat berapa? 10 pangkat min 6. Ya, ingetin kalau mili berarti 10 pangkat min 3. Kalau mikro 10 pangkat min 6. Kalau nano 10 pangkat min 9. Gitu ya. Berarti 100 kali C-nya 5 kali 10 pangkat min 6. Kalau bingung jadiin ini kan 10 pangkat berapa? 102 kan. Ini 5 kali 10 pangkat min 6. Oke. 1 dibagi 5 0,2 ya. Ini 10 pangkat 2 sama min 6 berarti min 4. Ubah ke atas berarti pangkatnya jadi positif, 0,2 kali 10 pangkat 4 gitu. Atau kalau misalkan mau dijadiin ribuan boleh, berarti ini 2, berarti kan komanya udah mundur 1, berarti harus mundur 4 ya. Berarti kan 1, 2, 3, 4 satuannya udah dalam ohm, kayak gitu ya. Oke, langsung kita ke Z-nya. Berarti kan akar dari R-nya berapa? 500 kuadrat ditambah XL-nya. XL-nya adalah 800, XC-nya 2000. Berarti ini 800 dikurangin 2000 baru ini dikuadratkan ya. Ini berarti 2 nolnya ada 4 ya. Berarti 250.000 gitu ditambah ini 800 dikurangi 2000 berarti minus 1200 ya. Dikuadratkan, minus dikuadratkan kan nanti positif ya. Berarti 250.000 ditambah 12 kan 144 ya. Nolnya berarti itu 2, 3, 4. Berarti berapa nih? Oh, besar sekali. Berarti dijumlahkan jadinya akar dari 1 ya. 4 ini 6, 5 itu 9 ya. Berarti nolnya di sini nolnya ada 3 gitu. Berarti 169 itu kalau diakarkan berapa? Coba ya. 13 bukan? 3, 9, 3, 3, 1, 9, 6, 1. Betul ya, 169. Berarti si 169 ini diakarkan itu kan berarti 13 ya. Ini nolnya ada 4, kalau diakarkan berarti ada 2. Berarti 1300 ohm. Berarti jawabannya yang C, kan yang dicari impedansi. Kalau memang misalkan ditanya arusnya gitu. Kalau misalkan yang ditanya arusnya, berarti kita pakai rumus yang apa kemarin? Yang V sama dengan I dikali Z. Berarti I-nya sama dengan V per Z. Ini V maksimum ya, ini arus maksimum juga dibagi Z. V maksimumnya berapa? 50 per Z-nya berapa? 1300. Nanti satuannya ampere gitu. Tapi karena ini yang ditanya cukup impedansinya saja, berarti cukup ini 1300 ohm.
kayak gitu ya. Silakan disimak lagi, kalau memang ada yang belum paham silakan ditanyakan, jangan lupa disalin di buku catatan ya gitu. Jadi kalau misalkan di soalnya ini satuannya masih Henry masih Farad, harus diubah dulu jadi XL dan XC nya gitu ya. Tapi kalau misalkan ketiganya sudah dalam ohm satuannya, oh berarti itu benar, itu udah XL dan XC kayak gitu. Nah untuk berikutnya kita coba bahas soal nomor 44 ya. Ini sama rangkaian RLC juga. Ini ada R-nya 60 ohm. Nah, ini sudah XL dan XC nih karena satuannya sudah ohm semua. XL-nya 80 ohm, XC-nya 160 ohm dan tegangan bolak-baliknya V-nya di sini 300 volt. Yang ditanya adalah beda potensial antara titik A dengan titik B. Nah, ini kemarin kita sudah bahas nih untuk mencari tegangan di setiap titiknya. Kayak gitu. Nah, kita coba ya. Ditulis, diketahui, dan ditanya seperti biasa. Berarti di sini diketahui. Di situ resistornya atau R-nya adalah berapa tuh? Oh salah, 60 ya, 60 ohm. Kemudian XL-nya adalah 80 ohm. XC-nya adalah 160 ohm, V-nya yaitu 300 volt. Nah, di situ rangkaiannya begini bentuknya. Ini resistor, kemudian ini induktor, kemudian di sini kapasitor. Di sini ada titik A, di sini ada titik B, di sini titik C, dan di sini titik D. Gitu ya. Yang ditanya adalah beda potensial antara titik A dan titik B. Berarti di sini V. V-nya siapa kalau dekat resistor? Berarti si VR yang ditanya. Kayak gitu. Ya. Kalau misalkan antara B dengan C, berarti nanti siapa kalau yang di sini? Berarti ini VL ya, karena kan ini induktor. Kan di sini diketahui R-nya, di sini diketahui XL, dan di sini XC. Kalau tegangan atau beda potensial antara titik C dengan D berarti VC kayak gitu ya. Tapi ini yang ditanya adalah si VR. Bisa jadi yang ditanya VL ataupun VC kayak gitu ya. Nah, tulis yang ditanya tadi adalah si VR gitu ya. Jawab. Nah, kita tahu bahwa rumus utamanya itu kan, ingetin aja, V sama dengan I dikali dari hukum Ohm gitu ya, R gitu. Kalau yang ditanya memang si VR gitu. Ini rumusnya kan dari sini. Kan tadi kalau yang ditanya VR, oh berarti I dikali R. Kalau yang ditanya VL berarti I dikali R-nya. Hambatan si R-nya diganti pakai apa? Diganti pakai XL. Tapi kalau VC sama berarti I diganti pakai XC. Karena yang ditanya VR kita pakai rumusnya yang ini. Ya, berarti VR sama dengan I dikali R gitu. R-nya kita sudah punya nih, ya kan? Kita harus cari apa? Cari I-nya dulu. Berarti kita harus cari I. Nah, cara nyari I ini dapatnya dari mana? Yaitu V dibagi Z. Nah, V-nya kan udah punya, berarti kita cari apa? Cari Z-nya dulu. Cari impedansinya dari mana? Yang tadi, akar R kuadrat ditambah XL min XC dikuadratkan. Berarti R-nya berapa? 60 derajat, XL-nya 80, XC-nya 160 dikuadratkan. Berarti ini 36, nolnya ada 2, 80 dikurangi 160 itu kan 80, berarti ini kuadrat, berarti ini 3600, ini 6400. Ketika ditambah jumlahnya adalah 10.000. Ketika diakarkan adalah 100 ohm. Dapat nih 100, berarti sini cari I sama dengan V per Z. V-nya 300 dibagi Z, Z-nya 100, ini nolnya coret, berarti dapat arusnya 3 ampere. Baru balik lagi ke V-nya, berarti VR sama dengan ya, VR-nya sama dengan
I dikali R. I-nya kita dapat tadi 3. R-nya di sini adalah 60. Berarti kita dapat VR-nya sama dengan 180 volt gitu. Jadi jawabannya yang D gitu. Nah, dua soal ini sama persis kayak yang di PR kemarin gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang belum paham pembahasannya gimana, kurang lebihnya kayak gini, cuman beda angka aja. Jadi bedakan antara yang sudah diketahui XL dan XC-nya sama yang masih harus dicari dulu XL dan XC-nya. Gitu, silakan dipahami lagi, disimak lagi, dan disalin di buku catatan. Kalau memang Miss ada yang salah hitung gitu ya, tolong diingatkan, dikonfirmasi ke Miss, mohon maaf ini harusnya seperti ini gitu, nggak apa-apa, silahkan dibilangin ke Miss ya, supaya bisa diperbaiki bareng-bareng kayak gitu. Nah, kalau misalkan ada yang masih belum jelas, ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan via grup atau japri ke Miss gitu ya. Jangan lupa alatnya segera diselesaikan ya, nanti akan Miss cek untuk progresnya apakah sudah ada atau benar-benar belum ada kayak gitu ya. Untuk hari ini cukup sekian. Untuk pertemuan berikutnya mungkin kita akan perlu ulangan nggak atau kita ini aja perdalam materi review untuk persiapan UAS ya. Nanti kita bahas-bahas lagi contoh-contoh soalnya supaya kalian lebih paham kayak gitu. Oke, terima kasih kelas 12, tetap semangat ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.